Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1621 sampai 2624. Bab 1621 Pertemuan Keluarga Chen. Setelah Qinlan pergi, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan merasa semakin marah. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, saya berhasil selamat dari tangan Jiang Biao, tetapi pada akhirnya, Chen Xiaowu mencuri hard drive tersebut. Wanita ini sungguh bukan hal yang baik. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan mengumpat dengan suara rendah, lalu menutup matanya dan bersiap untuk istirahat. Jingle bell. Tetapi saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar nada dering ponselnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa Liu Qing lah yang menelepon. Apa yang dilakukan Liu Qing meneleponku selarut ini? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit bingung, lalu dia menghubungkan telepon dan bertanya dengan lembut, ada apa? Mungkin karena masalah Chen Xiaowu, jadi nada suara Fendi Zanders tidak terlalu bagus. Bocah Zanders, siapa yang mengacau kamu? Liu Qing bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, aku hanya sedang bad mood. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Qing terus bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Bersiap untuk tidur. Kata Fendi Zanders sedikit terdiam. Oh. Liu Qing mengangguk ringan, lalu melanjutkan, saya punya kabar baik untuk Anda, apakah Anda ingin mendengarnya? Kabar baik. Mendengar kata-kata Liu Qing, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kabar baik apa? Ini ulang tahunku beberapa hari lagi. Kata Liu Qing sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Qing, ekspresi wajahnya sangat terdiam. Karena dia benar-benar tidak tahu kabar baik apa yang diberikan ulang tahun Liu Qing untuknya. Selamat ulang tahun. Fendi Zanders berkata dengan acuh tak acuh. Bibimu dan aku berulang tahun, dan kamu hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Apakah kamu terlalu tidak tulus? Liu Qing berteriak dengan marah. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kamu di Yanjing sekarang? Liu Qing bertanya dengan lembut. Ya, ada apa? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Kebetulan sekali, aku juga di Yanjing, dan aku akan mengadakan pesta ulang tahun lusa, jadi datanglah ke pesta ulang tahunku, jangan lupa siapkan hadiah untukku. Liu Qing berkata dengan lembut. Lusa. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru berkata, apa, saya mungkin tidak punya waktu lusa. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak berani untuk datang ke pesta ulang tahunku lusa, kamu sudah mati, aku akan memberitahumu. Liu Qing berkata dengan suara dingin. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Fendi Zanders dengan enggan menyetujuinya, lalu langsung menutup telepon. Di sisi lain, di dalam villa keluarga Chen. Chen Buwei duduk di tengah ruang pertemuan dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dan Chen Wenzuo, Chen Wenhu dan lainnya duduk di samping Chen Buwei. Pada saat ini, semua anggota senior keluarga Chen telah berkumpul, bahkan beberapa tetua Tian Yuanzong datang. Bagaimanapun, keluarga Chen dan Tian Yuanzong adalah satu, jadi setelah Chen Buwei mengetahui bahwa seseorang telah masuk ke ruang rahasia, dia membawa beberapa tetua Tian Yuanzong kembali ke keluarga Chen. Chen Xiaowu dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi pada semua orang di keluarga Chen di ruang pertemuan. Dia menyerahkan segalanya pada Fendi Zanders sendirian, dan keluarga Chen tidak curiga apapun. Setelah Chen Xiaowu selesai membicarakan apa yang terjadi, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah mendengarkan narasi Chen Xiaowu, ekspresi wajah Chen Buwei tampak semakin jelek, karena setelah bertahun-tahun, keluarga Chen tidak pernah menemui hal seperti itu, dan langsung dibobol ke ruang rahasia. Yang lebih luar biasa lagi adalah ketiga kapten keamanan keluarga Chen semuanya terbunuh. Anda harus tahu bahwa Jiang Biao adalah putra dari tetua ketiga Tian Yuanzong. Jadi masalah ini berdampak sangat besar baik pada keluarga Chen maupun Tian Yuanzong. Chen Buwei menoleh dan melirik ke arah Chen Wenzuo, lalu bertanya kepada Chen Wenzuo dengan suara rendah, apakah identitas orang yang masuk ke ruang rahasia telah diselidiki? Penyelidikannya jelas. Orang ini memiliki banyak latar belakang. Namanya Fendi Zanders. Dia adalah pewaris Li Xiuqian, dan dia juga murid Ye Juechen. Chen Wenzuo buru-buru menjawab. Kamu murid Juechen? Setelah Chen Buwei mendengar kalimat ini, ekspresinya sedikit terkejut, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka orang ini adalah murid Ye Juechen, apa yang akan dia lakukan ketika dia masuk ke ruang rahasia? Keluarga Chen kita. Dia mengambil hard drive cadangan Wei Yong, yang penuh dengan bukti kejahatan Wei Yong. Jawab Chen Wenzuo. Chen Buwei menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders ini adalah pewaris Li Xiuqian, jadi dia ingin mendapatkan hard drive Wei Yong untuk menangani kembalinya Wei Yong.
Dengan Rockefeller, tujuan sebenarnya bukanlah keluarga Chen kita, ini seharusnya menjadi hal yang baik bagi kita. Tapi Fendi Zanders ini sudah melihat informasinya di ruang rahasia. Saya tidak yakin apakah Fendi Zanders telah memotret materi ini. Jika materi ini bocor, akan tetap berdampak besar pada keluarga Chen kita. Chen Wenzuo berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders ini adalah murid Ye Juechen, dan Ye Juechen melawan Jiang Yifan di Xianjiang beberapa waktu lalu karena Fendi Zanders ini. Menurut pemahaman saya saat ini, kekuatan Ye Juechen seharusnya lebih tinggi dari saya. Oleh karena itu, Tian Yuanzong kami tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, karena begitu Tian Yuanzong kita berpartisipasi dalam masalah ini, Zik Xiaozong dan Ye Juechen juga akan terlibat, yang akan merugikan kita. Chen Buwei menganalisis dengan lembut. Ayah, bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Chen Wenzuo bertanya. Fendi Zanders masuk ke ruang rahasia keluarga Chen kami tanpa izin, dan bahkan mencuri barang-barang dan menculik cucu perempuan saya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, atau keluarga Chen kami akan menjadi bahan tertawaan di mata keluarga besar lainnya. Karena kami Tian Yuanzong tidak memiliki cara untuk menangani masalah ini, jadi Anda hanya dapat menanganinya, menekan Fendi Zanders melalui koneksi keluarga Chen kami, dan lihat apakah Anda dapat membuat Fendi Zanders menyerahkan semuanya. Chen Buwei tahu bahwa tidak realistis bagi mereka untuk ingin membunuh Fendi Zanders sekarang, lagi pula Fendi Zanders adalah murid Ye Juechen. Jika mereka berani membunuh Fendi Zanders, maka Ye Juechen pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Chen. Jadi sekarang ide Chen Buwei adalah memberikan tekanan pada Fendi Zanders melalui saluran lain, sehingga Fendi Zanders dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan sesuatu. Ayah, menurutku tidak realistis meminta Fendi Zanders menyerahkan sesuatu hanya dengan mengandalkan koneksi kita. Kata Chen Wenzuo dengan suara rendah. Akhir bab ini. Bab 1622. Bab 1622 eksplorasi, apa maksudmu dengan itu? Chen Buwei mengerutkan kening dan bertanya. Fendi Zanders ini adalah pewaris Li Xiuqian, dan Fang Zihua mengatur semua koneksi Li Xiuqian sebelum kematiannya. Fang Zihua sangat setia kepada Fendi Zanders, jadi koneksi pribadi Fendi Zanders sangat menakutkan. Konon Fendi Zanders ada hubungannya dengan keluarga Qin, dia sepertinya bersama Qin Lan dari keluarga Qin. Jika kita berurusan dengan Fendi Zanders, saya khawatir keluarga Qin akan ikut campur dalam masalah ini. Chen Wenzuo berkata dengan suara rendah. Keluarga Qin. Setelah Chen Buwei mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, keluarga Qin belaka bukanlah apa-apa. Chen. Wenzuo menatap Chen Buwei, dengan bingung ekspresi di wajahnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan keluarga Qin dan keluarga Chen serupa. Chen Wenzuo tidak mengerti mengapa Chen Buwei tidak menganggap serius keluarga Qin saat ini. Meskipun kekuatan keluarga Qin sangat menakutkan, keluarga Qin saat ini seperti berantakan. Qin Weijun tidak bisa hidup lama, jadi keluarga Qin saat ini penuh dengan hantu, dan posisi Qin Lan di keluarga Qin sendiri adalah sangat memalukan. Chen Buwei menganalisis dengan lembut. Itu benar. Chen Wenhu mengangguk ringan, lalu melanjutkan, saya mendengar bahwa keluarga Qin selalu ingin menikahi Qin Lan, tetapi Qin Weijun selalu tidak setuju, jadi menurut saya keluarga Qin tidak akan membantu Fendi Zanders, dan bahkan keluarga Qin tidak akan membantu Fendi Zanders. Mungkin mereka akan berdiri di sisi kita dan membantu Fendi Zanders menyingkirkan Fendi Zanders bersama-sama. Lagi pula, jika Fendi Zanders jatuh, mereka dapat menikahkan Qin Lan dengan keluarga besar lainnya untuk memperluas kekuatan mereka. Wenhu, hubungi keluarga Qin besok dan cobalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada keluarga Qin. Saya yakin mereka pasti akan berdiri di sisi kita. Chen Buwei berkata kepada Chen Wenhu dengan suara rendah. Bagus. Chen Wenhu mengangguk dengan tergesa-gesa. Selama keluarga Qin tidak mempedulikan masalah ini, mengandalkan koneksi kecil Fendi Zanders, masih tidak ada cara untuk melawan keluarga Chen kita, jadi meskipun Fendi Zanders mewarisi warisan Li Xiuqian, ini adalah Yanjing, dan Li koneksi Xiuqian hubungannya tersebar di seluruh dunia, Fendi Zanders seharusnya tidak memiliki banyak pengaruh di Yanjing. Chen Buwei berkata dengan suara rendah. Tapi menurutku ada satu orang lagi yang perlu kita perhatikan. Chen Wenzuo mengerutkan kening dan berkata. Wei Hao. Chen Buwei bertanya. Liu Qing dari keluarga Liu. Chen Wenzuo berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders sebenarnya mengenal Liu Qing. Chen Buwei sedikit mengernyit setelah mendengar kalimat ini. Fendi Zanders dan Liu Qing mungkin tidak mengenal satu sama lain dengan mudah. Saya mendengar bahwa Liu Qing memberi Fendi Zanders langsung clubhouse Huatiannya. Hubungan antara keduanya pasti luar biasa. Clubhouse itu bernilai miliaran. Jika saja mereka tahu satu sama lain, bagaimana Liu Qing bisa memberikan clubhouse Huatian kepada Fendi Zanders secara cuma-cuma? Chen Wenzuo berkata dengan suara rendah. Ekspresi wajah Chen Buwei sedikit terkejut. Maka masalah ini mungkin sedikit merepotkan. Chen Wenhu berkata dengan suara rendah. Keluarga Liu tempat Liu Qing berada di Yanjing saat itu, dan dapat dianggap sebagai salah satu keluarga besar terbaik. Meskipun kesepian dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Liu masih memiliki latar belakang tertentu, dan yang paling penting masalahnya adalah wanita ini Liu Qing lebih banyak masalah.
Chen Wenzuo berhenti sejenak, lalu melanjutkan, meskipun Liu Qing tinggal di keluarga Liu sejak kecil, nyatanya Liu Qing tidak memiliki hubungan darah dengan Liu Jiangnan, dan kekuatan wanita Liu Qing ini sangat menakutkan, dan koneksinya bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Liu. Saya mendengar bahwa Liu Qing juga sangat berpengaruh di luar negeri. Begitu Liu Qing berdiri di sisi Fendi Zanders dan membantu Fendi Zanders, itu mungkin mempengaruhi bisnis keluarga kami di luar negeri. Jika ini masalahnya, situasi kita mungkin menjadi sangat serius. Mengerikan. Ketika Chen Buwei mendengar kata-kata Chen Wenzuo, ekspresi wajahnya agak jelek. Kakek, Liu Qing akan mengadakan pesta ulang tahun lusa, dan aku akan pergi ke pesta ulang tahun Liu Qing pada waktu itu, jadi aku bisa menguji niat Liu Qing. Saat ini, Chen Tianyi tiba-tiba berbicara. Bagus. Chen Buwei mengangguk ringan, lalu melanjutkan, karena Fendi Zanders ini mungkin ada hubungannya dengan Liu Qing, maka kita harus lebih berhati-hati, biarkan Tianyi pergi dulu dan cari tahu apa yang terjadi dengan Liu Qing. Jika Liu Qing memilih untuk membantu Fendi Zanders, lalu kita memikirkan cara lain, jika Liu Qing dan Fendi Zanders memiliki hubungan normal, kita bisa langsung menyerang Fendi Zanders. Bagus. Semua orang mengangguk. Ngomong-ngomong, baru saja Xiao Wu berkata bahwa Jiang Biao, Xie Zi dan He Gaohua dibunuh oleh orang misterius. Apa kamu sudah tahu siapa orang ini? Chen Buwei mengerutkan kening dan bertanya. Kami belum mengetahui siapa orang ini, tetapi karena orang ini dapat dengan mudah membunuh Jiang Biao, itu berarti kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan. Kata Chen Wenzuo dengan suara rendah. Latar belakang identitas orang ini jelas tidak sederhana. Kita harus menyelidiki identitas orang ini dan mencari tahu siapa dalang di balik orang ini. Chen Buwei memandang Chen Wenzuo dan berkata. Oke, aku mengerti. Chen Wenzuo mengangguk dengan cepat. Bagaimanapun, keluarga Chen saat ini berencana untuk berurusan dengan Fendi Zanders, jadi mereka harus memahami situasi Fendi Zanders dengan jelas dan kemudian menyerang Fendi Zanders. Jika tidak, jika mereka tidak mengetahui kartu apa yang dimiliki Fendi Zanders, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Sisi lain, Qin Weijun awalnya berencana membiarkan Fendi Zanders bersaing dengan Qin Yi. Bagaimanapun, Qin Yi adalah yang terkuat di antara generasi muda keluarga Qin. Hanya ketika Fendi Zanders mengalahkan Qin Yi dia baru bisa dikenali oleh Qin Weijun. Namun karena pertarungan antara Fendi Zanders dan Jiang Biao, Fendi Zanders terluka parah, dan tidak ada cara untuk melawan Qin Yi, jadi Qin Lan berdiskusi dengan Qin Weijun dan menunda kompetisi antara Fendi Zanders dan Qin Yi selama beberapa hari. Meski kontes dengan Qin Yi ditunda, Fendi Zanders tidak menganggur, karena ulang tahun Liu Qing akan segera tiba. Fendi Zanders awalnya tidak berencana menghadiri pesta ulang tahun Liu Qing. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak mengenal teman-teman Liu Qing. Pesta ulang tahun seperti itu sangat membosankan bagi Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tidak bisa menemukan alasan untuk menolak, apapun yang terjadi, Liu Qing memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat baik. Liu Qing pertama kali memberi Fendi Zanders Clubhouse Huatian, dan membantu Fendi Zanders mendapatkan kasino terbesar di kota Nanyuan dengan harga yang sangat rendah. Terlepas dari konflik apapun di antara mereka, Liu Qing tetap sangat baik kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders sekarang berhutang banyak budi pada Liu Qing, jadi Liu Qing mengundang Fendi Zanders untuk ulang tahunnya, dan Fendi Zanders kebetulan berada di Yanjing, jadi tidak masuk akal untuk tidak pergi. Akhir bab ini. Bab 1623. Bab 1623 hadiah ulang tahun. Tapi yang membuat Fendi Zanders sedikit pusing adalah dia harus menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Liu Qing ketika dia pergi ke pesta ulang tahun Liu Qing. Fendi Zanders berpikir lama, tetapi dia benar-benar tidak tahu hadiah apa yang harus dia berikan. Bagaimanapun, wanita seperti Liu Qing berbeda dari wanita biasa. Jika itu adalah gadis biasa lainnya, Fendi Zanders dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli hadiah mahal untuk diberikan. Namun tanpa daya, Liu Qing, seorang wanita, tidak kekurangan uang sama sekali. Liu Qing memiliki banyak tas dan perhiasan bermerek, dan dia tidak peduli sama sekali. Jadi Fendi Zanders merasa memberikan hadiah kepada wanita seperti ini adalah yang paling merepotkan. Kalau uang bisa menyelesaikan masalah, maka itu bukan masalah. Namun sayang sekali wanita seperti Liu Qing tidak bisa dibeli dengan uang. Fendi Zanders awalnya berencana untuk bertanya pada Qin Lan, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyerah pada ide ini, karena dia tahu bahwa Qin Lan berbeda dari gadis biasa, dan Liu Qing mungkin belum tentu menyukai apa yang disukai Qin Lan, jadi dia menganggap dirinya sendiri tidak ada gunanya bertanya. Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan berpikir untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum bisa menemukan hadiah yang cocok, tetapi dia ingat bahwa Xia Wanxing dan Liu Qing memiliki hubungan yang sangat baik, jadi dia bisa menanyakan pendapat Xia Wanxing setelahnya. Semuanya, Xia Wanxing pasti mengenal Liu Qing lebih baik daripada Fendi Zanders. Qing juga tahu hadiah apa yang diinginkan Liu Qing. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xia Wanxing. Xia Wanxing tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, dia tidak bisa tidak memikirkan hal-hal yang terjadi antara dia dan Fendi Zanders di rumahnya. Selain itu, Xia Wanxing masih akan mengingat penampilan Fendi Zanders di benaknya. Tidak peduli bagaimana dia mengalihkan perhatiannya, dia tidak dapat menghilangkan Fendi Zanders dari pikirannya, jadi suasana hati Xia Wanxing sangat mudah tersinggung akhir-akhir ini, dan dia tidak dapat berkonsentrasi.
pada pekerjaannya. Tentu saja, ada satu hal lagi yang membuat Xia Wanqing semakin marah. Artinya, Fendi Zanders belum berinisiatif untuk menghubunginya akhir-akhir ini. Jika sebelumnya, bahkan jika Fendi Zanders tidak menghubunginya selama 1 atau 2 bulan, dia tidak akan merasa ada yang salah. Tapi saat ini, dia tidak tahu apa yang salah. Dia akan sangat marah jika Fendi Zanders tidak menghubunginya untuk waktu yang lama. Jingle bell. Xia Wanqing, yang sedang merias wajah, tiba-tiba mendengar nada dering ponselnya. Xia Wanqing mengambil ponselnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Fendi Zanders. Ketika Xia Wanqing melihat kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit sombong, suasana hatinya meningkat pesat dalam sekejap, dan dia berkata dengan lembut, sepertinya kamu masih mau tidak mau menghubungi saya. Xia Wanqing tidak terburu-buru menjawab telepon, tetapi menenangkan emosinya, lalu menekan tombol sambungkan, dan berkata dengan nada yang sangat tenang, halo. Saudari Wanqing, apa yang kamu lakukan? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, kamu bisa memanggilku apa? Xia Wanqing bertanya dengan acuh tak acuh. Seperti ini. Besok adalah hari ulang tahun Liu Qing. Maukah kamu datang untuk ulang tahunnya? Fendi Zanders bertanya. Aku tidak akan pergi, masih banyak hal yang harus dilakukan di clubhouse dan kasino. Saat ini, suasana hati Xia Wanqing masih sangat baik, karena dia merasa Fendi Zanders ingin bertemu dengannya, jadi dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan pergi ke pesta ulang tahun Liu Qing. Apakah kamu tidak datang? Fendi Zanders berpura-pura memiliki nada penyesalan, dan kemudian melanjutkan, apa, saudari Wanqing, kamu adalah sahabat Liu Qing, jadi kamu seharusnya sangat mengenal Liu Qing, bukan? Hadiah apa yang harus saya berikan padanya untuk ulang tahunnya? Tanda tanya petik 2. Xia Wanqing tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Anda menelepon saya hanya untuk menanyakan hadiah apa yang harus saya berikan kepada Liu Qing, bukan? Iya. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Ekspresi wajah Xia Wanqing langsung berubah setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon. Pada saat ini, Xia Wanqing tampaknya menjadi orang yang berbeda, dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Tidak, Sister Wanqing, Anda belum memberitahu saya apa yang disukai Liu Qing. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu apa yang disukai Liu Qing, Anda dapat memberi saya apapun yang Anda inginkan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Xia Wanqing berkata dengan dingin. Tidak. Fendi Zanders baru saja membukanya mulut untuk berbicara. Xia Wanqing tidak memberi Fendi Zanders kesempatan untuk melanjutkan, dan langsung menutup telepon. Setelah Fendi Zanders melihat telepon ditutup, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Terkadang dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita-wanita ini di dalam hati mereka. Lembut, di detik berikutnya, ini seperti orang baru. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia menelepon Xia Wanqing lagi. Bagaimanapun, Xia Wanqing sepertinya adalah satu-satunya orang Fendi Zanders tahu siapa yang mengenal Liu Qing, jadi Fendi Zanders hanya bisa bertanya pada Xia Wanqing tentang masalah ini, jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, Xia Wanqing akhirnya menghubungkan telepon itu lagi. Sister Wanqing, apakah sinyalnya buruk tadi? Mengapa teleponnya terputus? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Bukannya sinyalnya jelek, tapi karena aku menutup telepon. Xia Wanqing hampir tidak menatap Fendi Zanders sama sekali, dan menjawab dengan suara dingin. Dahi. Fendi Zanders langsung membeku setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing, dan ekspresi wajahnya juga sangat memalukan. Apa, saudari Wanqing, bantu saja aku tahu kamu memiliki hubungan terbaik dengan Liu Qing, kamu harus sangat jelas tentang apa yang disukai Liu Qing. Fendi Zanders memohon dan berkata. Dan Xia Wanqing tidak bisa menahan senyum puasnya setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, kamu benar-benar ingin tahu apa yang disukai Liu Qing. Tentu saja. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders buru-buru menjawab. Liu Qing suka parfum, jika kamu benar-benar tidak tahu harus memberikan apa padanya, berikan dia parfum. Xia Wanqing berkata dengan ringan. Parfum. Fendi Zanders terkejut sesaat ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian dia tampak sedikit bingung, dan berkata dengan lembut, tidak, Liu Qing sepertinya telah memberitahuku bahwa dia tidak pernah menggunakan parfum, bagaimana dia bisa melakukannya? Kamu suka parfum? Fendi Zanders selalu penasaran mengapa Liu Qing berbau begitu harum sebelumnya, jadi dia bertanya jenis parfum apa yang digunakan Liu Qing. Tetapi Liu Qing memberitahu Fendi Zanders bahwa dia tidak menggunakan parfum sama sekali, dan wangi di tubuhnya adalah wangi tubuhnya. Jadi Fendi Zanders masih memiliki kesan tentang masalah ini. Apakah kamu kenal Liu Qing atau aku kenal Liu Qing? Xia Wanqing bertanya langsung pada Fendi Zanders. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing, dan kemudian berkata dengan nada sedikit malu, itu pasti karena kamu memahaminya dengan lebih baik, aku tidak punya arti lain.
Ekspresi wajah Xia Wanxing sedikit sombong, lalu dia berkata dengan lembut, benar, Liu Qing sebenarnya tidak menggunakan parfum, karena bau di tubuhnya sudah sangat harum, jika menggunakan parfum akan menutupi baunya malah, tapi Liu Qing tidak menggunakan parfum, bukan berarti dia tidak menyukai parfum. Liu Qing sangat menyukai parfum, dan juga suka mengoleksi parfum, jadi menurutku paling pantas kamu memberinya parfum. Akhir bab ini. Bab 1624. Bab 1624 pikiran Xia Wanxing, itu bagus sekali. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bersemangat, dan kemudian dia buru-buru bertanya, Saudari Wanxing, menurutmu parfum apa yang cocok untuk saya berikan? Lancome sepertinya baru saja merilis parfum edisi terbatas, jadi kamu bisa memberikannya sebagai hadiah. Kata Xia Wanxing ringan. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk cepat tanpa berpikir. Setelah mengetahui hadiah apa yang harus diberikan kepada Liu Qing, Fendi Zanders menghela nafas lega. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Xia Wanxing berkata dengan lembut. Bagus. Setelah Fendi Zanders setuju, dia langsung menutup telepon. Setelah Xia Wanxing melihat teleponnya ditutup, dia tidak bisa menahan senyum puasnya, dan kemudian menghela nafas pelan, sialan Fendi Zanders, kaulah yang harus menonton kali ini. Fendi Zanders mungkin tidak mengetahuinya. Xia Wanxing sedang membalas dendam padanya saat ini, Liu Qing sama sekali tidak menyukai parfum, dan yang lebih penting, Liu Qing alergi terhadap parfum. Xia Wanxing ingat dengan jelas bahwa suatu kali seorang manajer di perusahaan memberi Liu Qing sebotol parfum. Karena Liu Qing alergi terhadap parfum, akhirnya dia langsung memecat manajernya dan menyuruh semua orang di perusahaan untuk tidak menggunakan parfum, apalagi itu parfum Lancome, dengan mengatakan jika berani menggunakan parfum maka akan langsung dipecat. Parfum adalah hal yang paling berbahaya bagi Liu Qing. Hampir semua orang yang mengenal Liu Qing mengetahui bahwa Liu Qing sangat membenci parfum. Tapi Fendi Zanders dan Liu Qing baru saling kenal dalam waktu yang sangat singkat, dan dia tidak tahu banyak tentang kebiasaan Liu Qing. Dia berpikir bahwa Xia Wanxing dengan tulus membantunya saat ini. Jika Fendi Zanders tahu bahwa Xia Wanxing menipunya, dia mungkin akan langsung gila. Hanya saja aku merasa sedikit kasihan pada Liu Qing dengan melakukan ini. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa membuatmu merasa bersalah. Jika saatnya tiba, kamu bisa membersihkan Fendi Zanders. Saat ini, Xia Wanxing masih merasa sedikit bersalah, tetapi ketika dia berpikir bahwa Liu Qing akan menghukum Fendi Zanders dengan berat karena masalah parfum, rasa bersalah di hatinya tidak begitu kuat. Sialan Fendi Zanders, sampai jumpa 2 hari lagi. Kata Xia Wanxing lembut dengan mulut kecilnya yang melengkung. Di sisi lain, Fendi Zanders tidak tahu tujuan sebenarnya Xia Wanxing, dan dia tidak tahu betapa buruknya menyinggung wanita seperti Xia Wanxing, jadi dia langsung tidur setelah berbicara di telepon dengan Xia Wanxing. Pagi selanjutnya, Fendi Zanders langsung pergi ke toko Lancome dan menghabiskan banyak uang untuk membeli sebotol parfum edisi terbatas. Parfum ini merupakan edisi terbatas dari Lancome, harganya sangat mahal, dan terbatas hanya 1000 botol di seluruh dunia, sehingga Fendi Zanders merasa Liu Qing akan sangat senang jika memberikan parfum yang begitu berharga kepada Liu Qing. Setelah Fendi Zanders membayar uangnya, dia meminta seseorang untuk mengemas botol parfum dengan benar, berencana memberi kejutan kepada Liu Qing ketika saatnya tiba. Setelah menyelesaikan semua ini, Fendi Zanders kembali ke rumah tua keluarga Qin. Dalam beberapa hari terakhir, Fendi Zanders telah menunggu Chen Xiaohu mengambil inisiatif untuk menghubunginya, tetapi yang tidak diharapkan Fendi Zanders adalah Chen Xiaohu sama sekali tidak berniat menghubunginya. Dan Fendi Zanders tidak dapat menghubungi Chen Xiaohu, yang membuat Fendi Zanders merasa sedikit cemas. Bagaimanapun, hard drive Wei Yong masih ada di tangan Chen Xiaohu. Kunjungan Fendi Zanders ke Yanjing sama sekali bukan untuk berperan sebagai pacar Qin Lan, atau untuk menghadiri pesta ulang tahun Liu Qing. Hard drive Yong, tetapi sekarang hard drive ini ada di tangan Chen Xiaohu, tetapi Fendi Zanders tidak tahu bagaimana mendapatkannya kembali. Jika Anda ingin mendapatkan kembali hard drive dari wanita Chen Xiaohu itu, mungkin 100 kali lebih sulit daripada mencuri hard drive dari ruang rahasia keluarga Chen. Jadi Fendi Zanders merasa dia tidak bisa menunggu seperti ini selamanya. Dia akan mencari kesempatan untuk bertemu Chen Xiaohu setelah pesta ulang tahun Liu Qing selesai. Saat itu sudah lewat jam 3 sore. Fendi Zanders meninggalkan villa keluarga Qin sendirian, dan kemudian berkendara menuju clubhouse tempat Liu Qing mengadakan pesta ulang tahun. Awalnya, Fendi Zanders berencana membawa Qin Lan ke sana, tetapi Qin Lan dan Liu Qing tidak mengenal satu sama lain, jadi dia tentu saja tidak ingin berpartisipasi dalam perjamuan seperti itu, jadi dia menolak Fendi Zanders. Fendi Zanders juga mengetahui karakter Qin Lan, jadi dia tidak banyak bicara. Meskipun wanita Liu Qing ini sudah lama tidak tinggal di Yanjing, jaringan kontaknya di Yanjing masih sangat menakutkan. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke pesta ulang tahun Liu Qing kali ini pastilah orang-orang kelas atas di Yanjing, dan Yanjing sendiri adalah kota terkaya di negara ini, jadi orang-orang kaya di sini jelas lebih kaya daripada mereka yang ada di kota-kota kecil di negara ini. Kota Jiangcheng, kota Nanyuan. Jutawan lebih berpengaruh. Pesta ulang tahun Liu Qing diadakan di sebuah klub, dan klub ini sepertinya adalah milik Liu Qing.
Fendi Zanders memarkir mobilnya di pintu masuk clubhouse, dan kemudian memberitahu resepsionis di depan pintu namanya. Setelah verifikasi singkat, resepsionis membawa Fendi Zanders ke clubhouse atas inisiatifnya sendiri. Setelah memasuki clubhouse, Fendi Zanders menemukan bahwa lingkungan di dalam clubhouse masih sangat bagus, dan dapat dibandingkan dengan Huatian Clubhouse. Karena Fendi Zanders datang terlambat, sudah ada banyak tamu di klub saat ini, dan para tamu ini sedang mengobrol dalam kelompok di aula. Setelah Fendi Zanders memasuki clubhouse, dia melihat sekilas Liu Qing di tengah aula. Liu Qing berpakaian sangat indah hari ini, mengenakan gaun malam yang sangat mahal dan indah, seolah-olah dia berasal dari dongeng. Seperti seorang ratu yang keluar, dia sangat mempesona dan cantik. Wanita Liu Qing sangat cantik dalam penampilan, dan temperamennya juga sangat mulia dan menawan. Dia adalah Dewi Mutlak. Ini mungkin perbedaan antara Liu Qing dan Xia Wanqing. Meski kedua wanita itu sangat cantik, Fendi Zanders merasa kecantikan mereka berbeda. Liu Qing lebih mulia, sedangkan Xia Wanqing lebih. Liu Qing seperti seorang ratu, sedangkan Xia Wanqing seperti selir. Fendi Zanders memandang Liu Qing di tengah kerumunan, dengan ekspresi aneh di wajahnya, protagonis dari perjamuan hari ini pastilah Liu Qing. Saat ini, Fendi Zanders juga sangat puas dengan hadiah yang telah dia persiapkan, dan dia merasa Liu Qing akan sangat bahagia setelah melihat hadiahnya. Saat ini Liu Qing seharusnya menyapa para tamu itu, dengan senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu, mendengarkan sanjungan semua orang padanya. Faktanya, Liu Qing sudah bosan dengan kata-kata menyanjung ini, tetapi karena kebutuhan sosial, dia hanya bisa tersenyum tipis. Tidak mungkin, Anda berada dalam lingkungan seperti itu, Anda harus belajar menyamar.